Raka sudah terbiasa dengan sunyi. Hampir 10 tahun ia menghabiskan malam di jalanan kota Baruna sebagai pengemudi ojol. Gelap, hujan, dingin, bahkan kabut sekalipun sudah menjadi teman akrabnya. Bagi sebagian orang, malam adalah waktu untuk beristirahat. Namun bagi Raka, malam adalah waktu untuk mencari nafkah. Ada sesuatu yang berbeda di jam-jam sepi itu. Jalanan lengang, udara lebih dingin, dan pesanan biasanya lebih mahal. Meski berisiko, ia lebih menyukai narik malam daripada siang. Malam itu udara terasa lembab setelah hujan sore. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 1:30 pagi. Raka duduk di motor di bawah pohon besar, menunggu pesanan masuk. Dari kejauhan, suara anjing menggonggong bersahutan, menambah sunyi yang menekan. Tiba-tiba notifikasi berbunyi, sebuah pesanan makanan masuk dari restoran kecil di daerah Pengadegan Nusantara. Tanpa pikir panjang, ia segera menerima. Restoran itu tampak lengang ketika ia tiba. Lampu néon Petit Berclip, menant bac et en muram. Seorang pegawai menyerahkan bungkusan makanan dengan wajah sedikit pucat. Ia berbisik bahwa beberapa driver sebelumnya sudah mengambil pesanan itu namun, akhirnya membatalkan. Raka mengernyit, tetapi tidak menanyakan lebih jauh. Baginya, pekerjaan adalah pekerjaan. Selama alamat jelas, ia harus mengantarkan. Tujuan tertera, sebuah perumahan tua di Menteng Dalam. Nama Penerima, City. Perjalanan ditempuh dengan melewati jalanan yang semakin sepi. Lampu jalan makin jarang, rumah-rumah tampak gelap, dan udara terasa semakin dingin menusuk. Di tikungan terakhir, kabut tipis menggantung, membuat pandangan berkurang. Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Memasuki perumahan, suasana langsung berubah. Tidak ada pos keamanan, tidak ada suara televisi dari rumah-rumah, bahkan tidak ada lampu teras menyala. Jalan sampi itu dipagari tombok kusam penuh lumu. Bayangan pepohonan menutupi langit, membuat area semakin gelap. Raka merasakan sesuatu yang tidak enak di dadanya. Namun ia terus melaju, mengikuti titik lokasi di ponsel. Setelah berputar cukup lama, akhirnya ia tiba di sebuah rumah sesuai nomor yang tertera. Cat dindingnya mengelupas, pagar besi berkarat, dan halaman dipenuhi rumput liar. Rumah itu tampak seolah ditinggalkan bertahun-tahun. Raka menluda. Ia mencoba menghubungi pelanggan lewat aplikasi. Pesan terkirim, tanda centang muncul, tetapi tidak ada balasan. 5 menit berlalu, lalu 10 menit, hingga hampir 15 menit. Hening. Ia mulai gelisah. Berdiri terlalu lama di depan rumah orang bisa menimbulkan masalah. Bisa saja penghuni menuduhnya mencurigakan. Akhirnya ia memberanikan diri mengetuk pagar. Suara denting besi menggema panjang, membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak ada respons. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Dari seberang jalan, tiba-tiba terdengar teriakan seorang pria tua, memarahinya karena berisik. Raka buru-buru menjelaskan bahwa ia hanya mengantar pesanan. Nama pelanggan disebutkan, Siti. Seketika wajah marah pria itu berubah. Ekspresinya membeku, seperti orang yang baru mendengar kabar buruk. Dengan langkah berat, pria itu berjalan ke rumah yang dituju Raka. Ia masuk sebentar, lalu keluar sambil membawa uang. Jumlahnya lebih dari harga makanan. Tangannya gemetar ketika menyerahkannya. Suaranya serak, lirih, namun jelas. Ia berpesan agar jika lain kali ada pesanan atas nama Siti, jangan pernah diambil. Raka kebingungan. Ia bertanya kenapa, tetapi pria itu hanya menjawab singkat. Anak saya, Siti, sudah meninggal. Darah Raka seolah berhenti mengalir. Dunia mendadak sunyi. Suhu tubuhnya turun drastis. Kata-kata itu berulang lanterne Jiang di kepalanya. Ia ingin berbicara, namun lidahnya keluh. Uang di tangannya terasa dingin,
seolah baru keluar dari peti es. Tanpa berani menatap lebih lama, ia segera menyalakan motor dan melaju pergi. Jalanan yang tadinya sepi kini terasa mengurung, bayangan pohon di kanan kiri tampak seperti sosok yang mengawasi. Lampu motor bergetar karena tangannya gemetar hebat. Napasnya memburu, dada sesak, seakan udara malam berubah menjadi beban berat. Setibania dibascant en pabias aberquimpul, racal en summent sritakant pangalamant itu. Teman-temannya saling berpandangan. Beberapa mengangguk, seolah sudah tahu. Ternyata, tidak hanya Raka yang pernah mengantar pesanan ke rumah itu. Beberapa driver lain juga mengalami hal serupa. Makanan diantar, lalu orang tua keluar, mengatakan anaknya sudah meninggal. Semuanya cot, semuanya dengan nama yang sama. Cerita itu menambah dingin di dada Raka. Ia tidak lagi merasa sendirian, namun justru semakin takut. Ini berarti ada sesuatu yang berulang, bukan kebetulan. Ia tidak tahu bagaimana sebuah nomor masih bisa aktif, bagaimana chat bisa terbalas, atau bagaimana aplikasi bisa menerima pesanan dari orang yang sudah tiada. Malam itu ia tidak melanjutkan narik. Tangannya masih gemetar, matanya sulit terpejam. Di dalam pikirannya, wajah pria tua itu terbayang, terutama perubahan ekspresi dari marah menjadi hancur begitu mendengar nama Siti. Lebih dari itu, Raka teringat rumah yang tampak seperti tidak berpenghuni. Bagaimana mungkin ada seseorang yang memesan dari sana? Dalam gelap kamar kontrakannya, Raka menatap ponsel. Aplikasi ojol masih aktif, siap menerima pesanan baru. Namun ketakutan kini menempel erat. Ia sadar, bukan hanya manusia yang bisa memesan makanan di tengah malam. Dan entah mengapa, firasatnya mengatakan bahwa malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Sejak malam mengantar pesanan ke rumah tua itu, tidur Raka tak pernah lagi nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia seolah mendengar kembali suara serak pria tua yang berkata anaknya sudah meninggal. Bayangan pagar berkarat dan rumah gelap dengan halaman berumput liar selalu muncul di pikirannya. Meski begitu, kehidupan tidak memberinya pilihan. Raka harus tetap melanjutkan pekerjaan sebagai pengemudi ojol, sebab dari jalanan malam itulah keluarganya bisa bertahan hidup. Beberapa minggu setelah kejadian itu, sebuah pengalaman baru kembali mengguncang hatinya. Malam itu langit kota Baruna diselimuti awan hitam. Hujan deras mengguyur sejak sore hingga menjelang tengah malam. Udara menjadi lembab, jalanan berkilau basah, dan kabut mulai turun tipis di beberapa sudut kota. Raka baru saja menyalakan motor setelah beristirahat sejenak di sebuah warung kopi kecil. Jam di ponsel menunjukkan pukul 3 pagi ketika notifikasi pesanan masuk. Restoran yang memesan adalah gerai cepat saji di pusat kota. Tujuan pengantaran menuju Institut Nusantara, tepatnya ke Asrama Putra yang terletak jauh di dalam kompleks kampus. Raka menarik napas panjang. Ia tahu jalanan di dalam kampus itu cenderung berkabut bila hujan turun terlalu lama, apalagi dini hari ketika udara semakin dingin. Namun ia tetap menerima pesanan. Baginya, rezeki tidak boleh ditolak, meski jalannya terasa berbahaya. Gerbang kampus lengang. Seorang petugas keamanan hanya mengangkat tangan malas ketika Raka lewat. Setelah itu, motor melaju masuk ke area yang dipenuhi pepohonan tinggi. Jalan bercabang dua, jalur kanan menuju gedung-gedung kuliah, jalur kiri melewati pepohonan lebat dan danau penelitian. Raka memilih jalur kanan, berharap lebih aman karena ada kemungkinan lampu gedung masih menyala. Namun kabut semakin tebal. Pandangan hanya tinggal beberapa meter. Suara mesin motor menggema di jalan basah, sementara angin malam meniupkan aroma tanah bercampur dedaunan busuk. Ketika lampu motor menyinari garis zebra cross pertama, Raka tidak melihat apa-apa. Begitu pula di zebra cross kedua. Tetapi pada zebra cross terakhir, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya melompat. Di depan, samar-samar terlihat sosok sedang melangkah menyeberang. Celana jeans biru, sepatu putih bersih,
Kaki melangkah pelan seakan tidak peduli pada motor yang melaju kencang. Namun tubuh itu hanya terlihat dari pinggang ke bawah. Tidak ada dada, tidak ada kepala, seolah bagian atas tubuh hilang ditelan kabut. Raka panik. Ia langsung menarik rem sekuat tenaga. Ban motor berdecit, tubuhnya hampir terjungkal. Napas tercekat ketika motor berhenti tepat di depan zebra cross. Sosok itu lenyap begitu saja. Jalan kosong, hanya kabut berputar dan cahaya lampu motor yang bergetar. Dingin menjalar dari punggung hingga tengkuk. Raka mencoba mengatur napas, meyakinkan diri bahwa ia hanya lelah. Tapi matanya jelas melihat, jeans biru dan sepatu putih itu nyata. Ia melanjutkan perjalanan dengan tangan gemetar, akhirnya berhasil mengantarkan pesanan ke asrama putra. Mahasiswa penerima tampak biasa saja, membayar tanpa curiga. Raka buru-buru pergi, seakan dikejar sesuatu yang tak terlihat. Ia mencoba melupakan kejadian itu, namun 2 malam kemudian pengalaman serupa terulang. Kali ini ia mendapat pesanan menuju asrama putri. Aturan melarang driver masuk ke dalam setelah lewat tengah malam, jadi Raka menunggu di depan gerbang. Kabut lebih pekat dari sebelumnya. Lampu jalan redup, suara jangkrik bercampur hembusan angin yang membuat dedaunan berdesir. Saat menatap ke arah jalan kosong, Raka kembali melihatnya. Sepasang kaki dengan jeans biru dan sepatu putih. Melintas sebentar, lalu hilang ditelan kabut. Tidak ada tubuh bagian atas, hanya potongan yang sama persis seperti malam sebelumnya. Raka tercekat. Jika itu halusinasi, seharusnya hanya sekali. Tapi 2 kali melihat sosok yang sama, di tempat yang sama, tidak bisa lagi dianggap kebetulan. Sesuatu benar-benar ada di sana. Sejak saat itu, tubuh Raka mulai merasakan sakit aneh. Pinggangnya terasa seperti ditusuk-tusuk, nyeri semakin parah setiap malam. Hingga suatu malam, rasa sakit itu mencapai puncaknya. Raka jatuh tersungkur di lantai rumah kontrakannya, menjerit seperti anak kecil. Istrinya panik, memanggil orang tua dan saudara. Mereka datang berlarian, menahan tubuh Raka yang berontak hebat. Seorang tiba tua kampung dipanggil. Dengan tenang, ia membawa kunyit dan panglai, lalu menempelkan ramuan itu ke pinggang Raka sambil berdoa lirih. Suasana mencekam. Raka berteriak, keringat bercucuran, bahkan ingus menetes karena sakit tak tertahan. Perlahan, rasa nyeri mereda, membuat tubuhnya lemas seakan habis bertarung dengan sesuatu yang tak terlihat. Tetua itu menatapnya serius. Ia bertanya apakah Raka melihat sesuatu sebelum sakit menyerang. Dengan suara bergetar, Raka akhirnya menceritakan tentang sosok tanpa tubuh di jalan berkabut Institut Nusantara. Mandangaritu, tetua anya mangangguk pelan. Katanya, yang dilihat Raka hanyalah potongan roh yang tidak sempurna, mungkin korban masa lalu yang tersisa di sana. Karena Raka melihatnya lebih dari sekali, sosok itu menempel padanya, membawa sakit sebagai tanda keberadaan. Ucapan itu membuat dada Raka sesak. Ia yang dulu sering menertawakan cerita mistis kini terdiam. Nyatanya, tubuhnya sendiri sudah menjadi bukti. Sejak malam itu, ia tidak lagi berani menganggap enteng kisah seram dari rekan-rekannya. Ia tahu, ada dunia lain yang berlapis tipis dengan dunia manusia, dan sesekali tabir itu terbuka. Malam berangsur reda. Rasa sakit di pinggang mereda, meski sisa perih masih terasa. Raka berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar. Ia sadar, pertemuannya dengan sosok berkabut itu belum berakhir. Setiap kali teringat jeans biru dan sepatu putih, hatinya diliputi ketakutan baru. Seakan sosok itu masih menunggu, di balik kabut yang selalu turun di jalan kampus. Dan jauh di dalam hatinya, Raka tahu, suatu hari ia akan kembali bertemu dengan potongan tubuh itu, entah siap atau tidak. Waktu berlalu, tetapi rasa takut yang bersarang di hati Raka tidak pernah benar-benar hilang. Pengalaman di rumah tua dengan pesanan arwah,
Lalu penampakan kaki tanpa tubuh di jalan berkabut, semuanya meninggalkan luka batin yang tidak mudah sembuh. Namun kebutuhan hidup memaksanya untuk tetap turun ke jalan. Setiap malam, ia kembali menyalakan motor, menantang gelap kota Baruna yang seolah menyimpan 1000 wajah misteri. Suatu malam, hujan kembali turun deras sejak sore. Jalanan becek, udara dipenuhi bau tanah basah, dan angin dingin menusuk kulit. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika notifikasi aplikasi berbunyi. Sebuah pesanan masuk dari restoran populer, tujuan ke kompleks perumahan dosen di dekat Institut Nusantara. Kawasan itu terkenal sepi, jalannya dikelilingi pohon bambu dan semak lebat. Meski sempat ragu, Raka tetap menerima. Perjalanan menuju lokasi terasa lebih panjang dari biasanya. Jalan berkelok, genangan air memantulkan cahaya lampu motor. Sesekali terdengar suara katak bersahut-sahutan dari arah kolam penelitian. Kabut tipis ikut turun, membuat pandangan semakin terbatas. Raka menelan ludah, berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar cepat. Akhirnya ia tiba di rumah tujuan. Letaknya di ujung jalan, sedikit terpisah dari rumah-rumah lain. Pohon bambu tumbuh rapat di sekelilingnya, menimbulkan suara gesekan menyeramkan saat tertiup angin. Rumah itu tampak kusam, dinding penuh lumut, dan pagar besi berkarat. Lampu teras tidak menyala, hanya kegelapan pekat yang menyelimuti. Raka menghubungi nomor pelanggan. Suara di telepon terdengar datar, tanpa emosi, hanya menyuruhnya untuk masuk saja. Tidak ada basa-basi, tidak ada ucapan terima kasih. Perasaan aneh merayapi tubuh Raka, namun ia melangkah juga. Motor ia tuntun masuk ke halaman berumput liar. Lampu motor menyorot tembok kusam, menyingkap pintu kayu yang tampak rapuh. Ketika ia mendekat, pintu itu terbuka sendiri, menimbulkan derit panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari celah pintu, muncul sebuah tangan. Hanya tangan pucat dengan kulit keabu-abuan, tulang menonjol, dan kuku panjang kusam. Tangan itu meraih bungkusan makanan, lalu menyerahkan selembar uang. Setelah itu, pintu tertutup cepat. Tidak ada wajah, tidak ada suara, hanya gerakan dingin yang terasa sangat nyata. Raka terpaku beberapa detik, tubuhnya kaku. Uang di tangannya lembab, dingin seperti baru keluar dari kulkas. Ia buru-buru menyimpannya ke dalam jok motor dan melarikan diri keluar halaman. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Uang itu seakan berdenyut di saku, menambah rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Setibanya di base camp, ia baru berani menghitung uang tersebut. Namun jumlahnya tidak sesuai. Rp67.000 yang seharusnya ada, menghilang entah kemana. Ia memeriksa berkali-kali, tetapi hasilnya tetap sama. Uang itu lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada. Keesokan harinya, rasa penasaran membawanya kembali ke lokasi. Ia datang siang hari, ketika matahari bersinar terang. Namun apa yang ia lihat membuat tubuhnya merinding hebat. Rumah yang semalam ia datangi ternyata sudah lama kosong. Atapnya roboh, dinding retak, cat mengelupas, dan yang paling mengejutkan, pintu rumah itu sudah tidak ada. Hanya tersisa lubang gelap menganga, menatap lurus ke arah halaman yang dipenuhi rumput liar. Raka berdiri mematung cukup lama, keringat dingin bercucuran meski terik menyengat. Ingatan semalam begitu jelas. Pintu kayu terbuka, tangan pucat keluar, uang berpindah tangan. Namun siang itu, kenyataan di hadapannya berbeda sama sekali. Rumaitu mustahil diuni. Tidak ada pintu, tidak ada tanda kehidupan. Hanya bangunan lapuk yang sudah lama ditinggalkan. Ia buru-buru pergi, menahan rasa gemetar di kakinya. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat perasaan mencekam. Seakan ada sesuatu yang masih mengawasi dari balik lubang gelap itu, meski siang hari terang benderang. Sejak kejadian tersebut, pandangan Raka terhadap pekerjaannya berubah total.
Ia tidak lagi melihat jalanan malam hanya sebagai sumber rezeki, melainkan juga sebagai lorong tipis yang memisahkan dunia manusia dan dunia lain. Aplikasi ojol di ponselnya tidak lagi terasa netral. Setiap notifikasi bisa berarti pesanan dari seseorang yang masih hidup, atau mungkin dari sosok yang sudah lama mati. Rekan-rekan ojol yang mendengar ceritanya hanya bisa mengangguk. Beberapa bercerita pernah juga mendapat pesanan dari lokasi aneh, bahkan ada yang sempat hampir jatuh sakit setelah mengantar. Namin Bajiraka, Semuaitu Bukan Lagi Sekadar Cerita. Ia sudah mengalaminya sendiri, merasakan tangan pucat yang nyata, mendengar pintu berderit, melihat rumah yang esoknya ternyata kosong. Kini, setiap kali ponselnya bergetar di tengah malam, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tak lagi yakin siapa yang ada di balik layar aplikasi itu. Seorang manusia lapar? Atau entitas lain yang hanya ingin bermain dengan dunia nyata? Dan di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu satu hal, suatu malam nanti, pesanan itu akan kembali datang. Mungkin dengan nama baru, mungkin dengan alamat berbeda. Namun ketika saat itu tiba, ia tak yakin bisa pulang seperti biasanya.